Shalom saudaraku, kembali bersama saya Agustono Asin di program Saya Mengikuti Yesus. Saudara, kita telah memasuki episode yang ke-48, masih tentang pertobatan dan keselamatan. Saudara, mari pada kesempatan ini saya akan mengajak saudara mempelajari firman Tuhan dari Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Hari ini saya ingin membahas tentang pertobatan orang baik. Secara khusus saya akan membahas tentang si anak sulung. Pertobatan orang baik. Ya, orang baik juga perlu bertobat. Ya, pertobatan orang baik juga perlu bertobat. Di episode yang kedua dan ketiga, jika saudara pernah mendengar dan mengikuti episode-episode khotbah saya selama ini, di episode yang kedua dan ketiga saya sudah bahas juga ayat-ayat firman Tuhan ini. Tapi pada waktu itu saya memfokuskan pembahasan itu tentang Bapa dan juga kedua tentang si anak bungsu, ya. Di mana Bapa itu adalah Bapa yang penuh kasih, yang menantikan orang yang berdosa untuk bertobat, ya. Kalau saudara mau dengar khotbah itu bisa klik episode yang kedua. Kemudian tentang anak yang bungsu itu yang memboroskan harta orang tuanya, mengapa dia menjadi susah, jatuh miskin, ya. Karena dia hidup foya-foya, pergi jauh dari rumah Bapa, dia jatuh ke dalam tangan orang yang kejam. Kemudian akhirnya si bungsu itu kembali dan bertobat. Saudara, di kesempatan ini saya ingin bahas tentang si anak sulung, ya. Mari kita buka Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saya akan bacakan kepada kita semua. Demikian bunyinya firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi ke bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Saudara yang kasih Tuhan, ayat yang kita baca ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus. Ada 3 tokoh penting di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Bapa, yaitu melambangkan Tuhan. Yang kedua adalah anak bungsu yang melambangkan orang berdosa.
Dan yang ketiga adalah anak sulung yang melambangkan orang baik. Nah, saya ingin bahas tentang si anak sulung. Anak sulung ini mewakili orang-orang yang baik. Ya. Nah, kita pelajari di dalam ayat yang kita baca tadi dari perumpamaan Tuhan Yesus ini. Ya, kita mempelajari bahwa ada dua saudara yang sifatnya bertolak belakang, si bungsu dan si sulung. Mereka berdua ini punya sifat yang bertolak belakang. Nah, si bungsu itu orangnya suka di luar, suka nongkrong-nongkrong, suka pesta-pesta, suka dugem kalau zaman sekarang ya. Nah, sedangkan kalau si sulung itu dia suka di rumah, ya pulang kerja di rumah aja, tidak kemana-mana, ya. Kalau zaman sekarang mungkin di rumah itu ya cuma main game, ya nonton TV, gitu-gitu ya. Sedangkan si bungsu ini suka keluar nongkrong, pesta-pesta, subuh baru pulang, kira-kira gitu. Si bungsu yang anak yang brengsek, suka hura-hura, ya. Dia juga boros, ya. Di mana dia menghabiskan harta warisan ayahnya, ya dengan mudah sekali. Sedangkan si sulung itu orangnya hemat, ya. Dikatakan dalam ayat ini dia tidak pernah berpesta pora bersama dengan teman-temannya, bahkan tidak pernah menyembelih lembu atau kambing seekor pun bersama dengan teman-temannya. Ini orang yang sangat hemat, ya. Dia hanya sibuk bekerja dan tidak pandai memakai uang untuk dihabiskan, ya. Si bungsu anaknya malas, tidak mau bekerja, ya, dia pengennya senang-senang aja hidupnya. Sedangkan si sulung itu suka bekerja, anaknya rajin, anaknya itu suka membantu orang tua, ya. Saudara, si bungsu juga adalah anak yang pandai menghabiskan, ya. Boros, berfoya-foya, harta orang tuanya dia yang pandai menghabiskannya. Sedangkan si sulung itu kebalikannya, dia lebih pandai mencari, bukan menghabiskan, tapi dia pandai mencari, pandai menabung, mengumpulkan kekayaan, ya. Si bungsu itu tidak menghormati orang tua. Ini terlihat dari ketika dia meminta harta warisannya ketika ayahnya masih hidup, ya sangat tidak pantas dan kurang ajar sekali si bungsu ini. Dia tidak menghargai orang tua yang masih sehat, yang sebenarnya itu hak daripada ayahnya yang menentukan harta warisan, ya kapan dia akan memberikannya. Ya belum waktunya dia sudah minta, sudah menagih duluan harta warisan bagian miliknya, ya. Nah, sedangkan si sulung itu begitu menghormati bapaknya dan tidak pernah melanggar perintah bapak, dan dia tidak berani minta apapun, ya, dari bapaknya. Nah, saudara kasih Tuhan, kesimpulannya adalah si bungsu itu tidak berguna, tapi si sulung adalah anak yang berguna. Nah, kalau saudara menjadi orang tua, saudara lebih suka pilih yang mana? Punya anak seperti yang si sulung atau punya anak seperti yang si bungsu? Saya yakin saudara pasti akan memilih si anak sulung. Itulah idaman para orang tua. Ya, kita rindu mendapatkan anak kita kalau sudah besar nanti ya jadi anak yang rajin bantu orang tua, suka bekerja, rajin, hemat, ya. Tidak liar, tidak yang aneh-aneh, tidak kedugem, tidak nakal, ya, begitu. Sedangkan si bungsu itu boros, malas, ya, berfoya-foya, tukang ngabisin duit orang tua, ya, bikin repot. Kalau zaman sekarang mungkin yang model begini narkoba mungkin, ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, model si bungsu tidak dijumpai di gereja. Biasanya jarang dijumpai di gereja karena si bungsu itu anak yang brengsek, sedangkan si sulung itu anak yang baik. Nah, model-modelnya si sulung itu akan banyak dijumpai di gereja, ya. Pasti banyak di gereja kalau model-model si sulung ini. Karena dia anak baik, pasti dia rajin ke gereja, ya dia tidak pernah yang aneh-aneh. Sedangkan yang si bungsu itu suka di tempat prostitusi, main perempuan, berfoya-foya, judi, mabuk. Nah, itu teman-temannya yang di situ, di kasino, ya, di diskotik kalau zaman sekarang, ya. Kita mengumpamakan kalau zaman sekarang. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tapi di akhir cerita kita menemukan bahwa keburukan dan sisi jelek si sulung itu, si orang baik itu muncul, ya. Kita lihat dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-30, bunyi begini. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena
ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa. Tapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak bapa yang telah memperoskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembut tambun itu untuk dia. Nah, muncul dia sifat jelek si sulung ini. Ya. Di sini kita mendapati bahwa si sulung ini yang dikatakan orang baik ini, ya, si anak baik ini, ya, atau orang yang mungkin kalau zaman sekarang mungkin dia adalah orang yang aktif di gereja, aktif melayani, ya, juga masih memerlukan pertobatan. Masih memerlukan pertobatan meskipun bukan pemabuk, bukan penjudi, ya, bukan pejina, bukan penyembah berhala, bukan perokok, tidak berkelahi. Dia ramah dengan tetangga, dia sopan dengan orang tua, sopan dengan tetangga-tetangga, dengan orang-orang yang sekelilingnya. Dia mungkin orang yang dihargai, dihormati di masyarakatnya. Tapi kalau kita lihat tingkah lakunya tadi, ya, di mana ketika dia mendengar adiknya telah pulang, seharusnya dia bersuka cita, dia senang, tapi justru dia tidak mau masuk. Justru dia marah, justru dia minta supaya seharusnya ayahnya itu mengusir adiknya itu karena sudah memboroskan harta kekayaan mereka. Nah, saudara, ini adalah satu keburukan, satu sifat yang tidak baik daripada si orang baik ini, ya, si anak sulung ini. Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam ayat ini yang salah satu yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa orang baik tidak ada yang sempurna. Orang baik juga memerlukan pertobatan. Nah, saudara, mungkin dia tidak perokok, dia tidak pemabuk, tidak penjudi, tidak pejina, tidak main pelacur, jarang keluar rumah, mungkin dia hanya bekerja di ladang, sibuk bekerja, bantu orang tua. Tapi saudara, ada hal-hal yang perlu pertobatan dari seorang yang baik. Ya, orang baik juga perlu bertobat. Jangan saudara pikir kalau seorang rajin ke gereja, rajin melayani, ya, rajin bekerja, seorang anak baik di rumah saja misalnya, tidak ada salahnya, tidak ada dosanya, tidak perlu bertobat lagi. Salah saudara. Setiap orang baik juga perlu pertobatan. Nah, saudara, kita akan belajar dalam hal apa saja orang baik itu perlu bertobat. Dalam hal apa saja orang baik itu bertobat. Yang pertama, dalam hal sikap. Ya, orang baik mungkin tidak menghadapi persoalan seperti berzina, mereka tidak pemabuk, mereka tidak penjudi, mereka tidak menyembah berhala, ya. Mereka di masyarakat punya kedudukan yang baik, ya, dihargai, dihormati. Mereka itu orang-orang yang, ya, di luar itu nampak baik-baik lah gitu. Nah, perlu bertobatkah orang seperti itu? Ternyata orang-orang seperti itu juga ada sifat buruknya yang perlu pertobatan, yaitu apanya saudara? Sikapnya. Nah, kalau kita mempelajari si sulung, itu yang perlu pertobatan dari si sulung, si anak baik itu adalah sikapnya. Sikap seperti apa yang ditunjukkan oleh si sulung yang memerlukan pertobatan? Nah, ini kebanyakan orang Kristen juga yang seperti ini, karena kebanyakan orang Kristen yang sudah tidak mabuk lagi, tidak berjudi lagi, tidak berzina lagi. Ya, biasanya persoalannya adalah pertobatan sikap, memerlukan pertobatan sikap. Nah, sikap seperti apa yang perlu pertobatan dari seorang yang baik seperti susulung itu? Ya, yang pertama, sikap suka ngambek-ngambek. Ya, ini dia. Suka merajuk, kekanak-kanakan. Ya, kita lihat contoh ya tadi ya. Dalam Lukas pasal 15 ayat 8. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Nah, dikatakan dalam ayat tadi, lalu marahlah. Marahlah dia tidak mau masuk dia tidak mau pulang, dia udah pulang dan tapi tidak mau masuk ke rumah karena dia kesal sama bapaknya. Ya. Dia merajuk. Nah, ini sikap nggak baik, saudara ya. Seharusnya dia begitu pulang harus bersuka cita bersama dengan ayahnya, bersama dengan semua pelayan. Kenapa? Karena adiknya yang sudah hilang itu ketemu kembali dan dalam keadaan sehat. Tapi dia tidak mau masuk. Dia ngambek. Kenapa sih Bapak mau menerima adik saya yang sudah menghabiskan harta begitu banyak? Ya. Jadi dia nggak mau masuk. Dia itu ngambek, ya, kira-kira gitu. Nah, saudara, demikian juga kebanyakan sekarang, ya, di dalam gereja, ya,
Banyak orang-orang baik, anak-anak Tuhan, orang-orang baik yang aktif di gereja, ya, yang sudah tidak mabuk, tidak judi, ya, tidak kedukun dan sebagainya. Nah, mereka itu punya masalah dengan sikap. Contohnya misalnya, tidak dikunjungi oleh Bapak Gembala misalnya. Nah, karena sudah berapa bulan Bapak Gembala sidang tidak datang ke rumahnya, tidak mengunjungi, tidak mendoakan. Nah, mulai ngambek. Wah, si kaya dikunjungi, kami yang miskin enggak. Ya. Si ini dikunjungi, si ini dikunjungi, kami enggak. Nah, ngambek-ngambek itu. Ya. Kemudian misalnya kalau tidak ditunjuk jadi bagian dari panitia pembangunan misalnya, wah saya kurang dihargai di gereja ini, wah gitu, ngerajuk, lalu nggak mau sembahyang. Kemudian tidak ditunjuk jadi bagian dari panitia Natal misalnya, wah saya nggak dipakai lagi di gereja ini, ya, jadi ngerajuk, nggak mau sembahyang, ya udahlah, saya nggak mau terlibat apa-apa misalnya, nah, kira-kira gitu ya. Jadi yang kayak gini banyak di gereja, saudara. Ya, jadi ini orang baik yang sudah rajin di gereja, sudah melayani, sudah tidak melakukan dosa perzinahan, tidak mau mabukan, main perempuan, tapi sikapnya ini perlu pertobatan. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau ada orang yang suka ngambek-ngambekan, merajuk-merajuk, kayak kekanak-kanakan di dalam gereja, maka jika ada orang seperti ini di gereja, maka jika dilibatkan dalam pelayanan, apalagi jadi pemimpin di gereja, jadi majelis, ya, terlibat punya pengaruh yang besar di dalam gereja itu, maka gereja itu bakal gawat, saudara. Saya berani berkata bahwa gereja itu bakal gawat. Kalau ada orang Kristen, orang baik itu, tapi dia punya sikap yang nggak baik, suka merajuk-merajuk dan tidak kekanak-kanakan, maka kalau dia dilibatkan dalam pelayanan, gawat gereja itu. Biasanya orang semacam ini akan merusak pelayanan. Ya. Kalau dia ngambek, nah, pusing kepala gembala sidang. Dia bisa menghasut jemaat yang lain, menjelek-jelekan gembalanya, dia bisa menarik jemaat yang lain, bikin gereja baru, pecah sana, pecah sini, pokoknya kacau. Saya sering menemukan seperti itu. Ya, ujung-ujungnya dia akan merusak pelayanan, ya, karena sikap ngambek-ngambeknya itu. Nah, energi hamba Tuhan itu bakal banyak habis untuk mengurus orang-orang seperti itu, capek, ya. Dan jika di rumah juga berbahaya orang seperti ini. Berbahayanya bersama dengan istrinya nanti, dengan anaknya, dengan mertua, ya. Itu bahaya itu kayak gitu. Kalau merajuk itu biasanya satu rumah bisa nggak teguran, ya, sering bertengkar, ya, tidak akur, tidak harmonis. Ya. Kemudian kalau di kantor juga, di tempat kerja juga berbahaya punya sikap seperti itu, suka merajuk. Pasti nggak cocok sama teman-teman rekan-rekan sekerja, nggak disukai orang, ya, nggak bisa menjadi terang dan garam di tempat di mana dia bekerja. Ya. Orang yang suka ngambek-ngambek dan merajuk harus belajar dewasa. Inilah yang disebut dengan pertobatan sikap, saudara. Dalam hal apa orang baik perlu bertobat? Dalam hal sikap, terutama dalam sikap kekanak-kanakan, suka merajuk dan ngambek-ngambek, ya, seperti si anak sulung tadi. Nah, saudara, orang semacam ini perlu belajar rendah hati, berpikir positif, ya, berpikir positif terhadap orang lain, berpikir positif terhadap satu peristiwa, ya, jangan terlalu mudah ngambek dan marah-marah, ya. Saudara-saudara, nah, sikap apa lagi yang perlu pertobatan dari si orang baik ini? Si anak sulung ini, yaitu dia lebih mementingkan harta daripada nilai seorang manusia. Dia lebih mementingkan nilai harta daripada nilai seorang manusia. Nah, ia lebih sayang pada harta yang telah terbuang oleh adiknya daripada nyawa adiknya yang kembali. Ya. Jadi seharusnya kalau adiknya pulang, seharusnya dia kan senang. Ya. Sudah lama nggak ketemu, seharusnya dia rindu. Ya. Kemudian kalau pulang dalam keadaan sehat, puji Tuhan, seharusnya dia ikut pesta, menyambut kehadiran dan kepulangan adiknya. Ya nggak usah dipikirkan lagi lah habis berapa. Tapi dia nggak, dia pikirkan nih adiknya sudah habiskan kebun karet sekian hektar, kebun sawit sekian ratus hektar. Rumah yang diwariskan kepada dia sudah dijual. Ya, padahal kami cari setengah mati bersama dengan ayah bekerja. Dia tukang habiskan. Jadi dia tidak rela harta itu sudah banyak habis. Dan dia lebih rela adiknya yang tidak pulang daripada hartanya yang terhilang. Ya. Jadi orang ini lebih mementingkan harta daripada manusia. Nah, ini sikap orang baik itu tadi, lebih mementingkan harta daripada manusia. Nah, saudara yang kasih Tuhan,
Kalau kita membaca Alkitab, Tuhan Yesus itu lebih mementingkan nilai manusia daripada harta. Pernah suatu ketika dia pergi ke suatu tempat yang bernama Gerasa, menjumpai orang yang gila, kerasukan ribuan setan. Nah, dia membebaskan orang itu dari setan, sehingga orang itu menjadi sembuh. Tapi berapa nilai pengorbanan untuk kesembuhan orang itu lepas dari ikatan setan, saudara? 2.000 ekor babi. Kalau satu ekor babi 1 juta, sudah 2 miliar. Kalau diuangkan zaman sekarang, ya. 2.000 ekor babi dikorbankan terjun ke danau. Setan itu pindah kepada babi. Nah, Tuhan Yesus menyelamatkan 1 orang, ya, jauh-jauh naik perahu, perahunya hampir tenggelam, kena badai, ya, mengorbankan 2.000 ekor babi hanya untuk menyelamatkan 1 orang. Jadi Tuhan Yesus itu lebih mementingkan nilai manusia daripada nilai harta benda. Ya, jadi saudara yang kasih Tuhan, ada orang yang di gereja dia baik, ya, senyum sana sini, memuji Tuhan, itu semangat, mimpin pujian bahkan, pelayanan bahkan. Tapi ketika menyangkut harta, ya, nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya dia tanam mangga di batas rumah dia, ada pohon mangga yang dia tanam, tapi dahannya kan masuk ke wilayah tetangganya misalnya. Kebetulan buahnya juga waktu berbuah jatuh ke daerah tetangganya ambil dan dimakan. Marahnya macam apa? Itu kan saya yang tanam. Padahal kan itu kan dahannya masuk ke wilayah tetangganya. Ya udahlah, kalau dia ambil, yang ngapain juga, mangga 2-3 biji nggak apa-apa. Tapi orang yang lebih mementingkan harta benda daripada hubungan dengan sesama, maka dia lebih rela kehilangan persaudaraan, kehilangan hubungan baik dengan orang itu demi mangga hanya 2-3 biji itu. Bertengkarlah dia dengan orang tetangganya itu, akhirnya mereka tidak akur, akhirnya tidak teguran, tetangga kiri, kanan, depan, belakang. Nah, ini orang yang orientasinya adalah lebih mementingkan harta, lebih mementingkan benda daripada manusia. Ya, seharusnya kan mangga cuma 2-3 biji misal jatuh, puluhan biji juga nggak apa-apa. Ya ambil aja. Itu kan wilayah dia. Salah kita mengapa tanam di daerah batas. Saudara, ada orang yang gara-gara warisan, gara-gara uang, tidak teguran sesama saudara bertahun-tahun, bahkan sampai mati tidak teguran. Sampai menyalahkan orang tuanya karena merasa tidak adil dengan harta warisan diberikan oleh orang tuanya. Dia tidak mau pulang ketika orang tuanya meninggal. Ketika orang tuanya sakit, dia tidak mau datang. Sampai mati mereka tidak teguran. Bayangkan saudara. Inilah tipe-tipe orang yang lebih mementingkan harta benda daripada manusia. Dan orang semacam ini walaupun dia baik, tidak pemabuk, tidak pencuri, tidak pembunuh, tidak berzina, bukan orang yang kelihatannya jahat dan sering ke gereja, orang semacam ini perlu pertobatan. Ini yang disebut dengan pertobatan sikap. Nah, si anak sulung ini adalah orang yang selalu ingin dihargai daripada orang lain. Ya. Kalau ada acara apa di gereja, kalau dia nggak diundang, nggak dijadwalkan dalam pelayanan itu, wah ngambek dia, merasa nggak dihargai. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ada orang semacam ini di gereja, waduh, bisa gawat gerejanya. Dan kemudian dia perlu bertobat dalam hal apa? Dalam hal mengasihi. Dia kurang mengasihi. Seharusnya adiknya pulang dia senang kalau dia punya kasih. Tapi karena dia tidak punya kasih terhadap adiknya, dia mungkin iri pada adiknya, dia mungkin ada rasa benci kepada adiknya, maka dia tidak senang kalau adiknya pulang. Ya, si sulung benar-benar anak yang baik, idaman para orang tua, calon suami yang baik, ideal, hampir sempurna. Tapi sayang, ia kurang kasih kepada saudaranya sendiri, padahal itu saudara kandung saudara. Jadi apa yang perlu pertobatan dari seorang yang baik, kalau kita pelajari dari kehidupan si sulung, yaitu apa? Sikap. Sikap apa yang perlu pertobatan? Sikap suka mengambek, suka kekanak-kanakan, merajuk. Kalau saudara seperti itu di gereja, kalau saudara seperti itu di rumah, di tempat kerja, dan dimanapun saudara punya sifat seperti itu, bertobatlah. Karena itu akan sangat merugikan dan itu akan menghancurkan dan memecah belah gereja kalau saudara ada di gereja dengan sifat seperti itu. Dan perlu pertobatan dalam hal apa? Dalam hal lebih mementingkan harta benda daripada manusia. Ya. Saudara yang kedua, apa yang perlu pertobatan dari seorang yang baik? Yang kedua adalah pertobatan dari rasa ketidakpuasan terhadap Tuhan.
Pertobatan dari rasa ketidakpuasan terhadap Tuhan. Ya. Kita baca ayat 28 sampai 30. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saya lihat di sini, dia protes sama bapaknya. Dia merasa nggak puas dengan kebijakan bapaknya. Mengapa anak yang si bungsu adiknya ini yang sudah memboroskan harta warisan, yang sudah banyak buang-buang duit ayahnya, kenapa masih diterima? Dia nggak puas. Dia nggak puas dengan kebijakan Tuhan. Ya, dia nggak puas dengan kebijakan bapaknya. Ya, bapak ini melambangkan Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian juga saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang-orang Kristen secara diam-diam mereka menyimpan rasa tidak puas terhadap Tuhan, terhadap Bapa di surga. Ya. Kita juga kadang-kadang suka protes mengapa Tuhan terlalu baik. Si anak sulung ini protes, kenapa bapaknya terlalu baik sama adiknya ini. Seharusnya orang seperti ini diusir aja, nggak usah diterima. Maunya dia seperti itu. Nah, dia nggak terima dan dia protes, dia nggak puas. Kenapa orang yang bejat seperti itu diterima kembali ke rumah? Ya. Nah, soalnya kasih Tuhan demikian juga kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, banyak di antara kita, kadang-kadang kita merasa tidak puas dengan kebijakan Tuhan dan diam-diam kita itu protes sama Tuhan. Mengapa Tuhan itu terlalu baik kepada orang-orang yang tidak beriman kepadanya? Mengapa Tuhan itu begitu baik memelihara dan tetap menjaga orang-orang yang menghujat dia, tidak percaya kepadanya, bukan anaknya, bukan orang Kristen, ya, bukan pengikutnya, ya, kira-kira gitu. Nah, banyak orang Kristen itu seperti itu. Secara diam-diam menyimpan rasa ketidakpuasan terhadap Tuhan. Saudara, mengapa orang yang berdosa atau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus secara ekonomi jabatannya lebih tinggi, mereka lebih baik hidupnya, lebih makmur, lebih sehat daripada kita orang yang percaya Tuhan. Anak-anaknya pintar-pintar, cantik-cantik, ya. Anaknya kembar dua misalnya, cantik-cantik, ya. Istrinya juga penurut, nggak kayak istri kita yang suka melawan misalnya. Istrinya juga cantik, ya, daripada istri kita misalnya. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak orang merasa iri kepada orang tidak percaya di luar sana. Nah, begitu juga anak sulung itu, dia iri sama adiknya. Kenapa bapaknya terlalu baik sama adik ini yang sudah menghabiskan harta warisan dan bejat ini? Seharusnya dibuang anak ini. Nah, kita juga orang Kristen juga berpikir kadang-kadang seperti itu. Kita tidak puas, Tuhan mengapa terlalu baik kepada orang yang tidak percaya kepada Dia. Bahkan seolah-olah Tuhan memperlakukan mereka jauh lebih baik daripada kita. Mereka buka usaha yang sama dengan kita, justru punya mereka maju, punya kita tidak misalnya. Misalnya ya. Ya, atau istrinya lebih tunduk pada suami. Ya, kalau dimarahi mangut-mangut aja saudara ya. Sedangkan istri kita kalau ditegur marah lebih galak ya. Kayak anjing yang diinjak ekornya ya. Atau seperti membangunkan singa betina yang sedang tidur ya. Atau kayak membangunkan beruang kutub yang sudah tidur 6 bulan ya. Galak sekali ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada seorang bapak bilang begini, kalau dia lihat istri orang, air liurnya yang menetes. Tapi kalau dia lihat istrinya sendiri, maka air matanya yang menetes katanya. Ya, saudara ya. Jadi kadang-kadang ada banyak orang Kristen, dia merasa iri. Kenapa Tuhan terlalu baik kepada orang yang tidak percaya kepadanya. Yang menghujat dia bahkan. Kenapa orang tidak percaya pada Tuhan Yesus buka usaha yang sama bisa maju. Malah orang Kristen yang buka usaha bangkrut. Mengapa anak mereka pintar-pintar, juara-juara di kelas, sedangkan anak kita pas-pasan bahkan tidak naik kelas. Diam-diam kita menyimpan rasa ketidakpuasan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan terlalu baik kepada mereka?
Banyak orang Kristen atau orang baik bahkan pelayan Tuhan yang ada di gereja secara diam-diam menyimpan rasa ketidakpuasan terhadap Tuhan. Rasa ketidakpuasan ini bisa menjadi sangat berbahaya jika tidak dibereskan. Lama-lama akan menjadi pemberontakan terhadap Allah. Lama-lama akan menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Lama-lama akan menjadi skeptis dan sikap sinis terhadap Tuhan. Ya. Sembahyang dengan enggak sembahyang, ibadah dengan ibadah, kebaktian dengan orang yang tidak kebaktian, sama saja hidup saya dengan mereka. Ya, bahkan mereka lebih hidup makmur daripada saya. Saya melayani Tuhan, hidup saya susah. Mereka tidak melayani Tuhan, hidup mereka makmur. Nah, kira-kira gitu. Banyak orang Kristen secara diam-diam menyimpan rasa ketidakpuasan terhadap Tuhan. Itulah si anak sulung itu menggambarkan seperti itu. Tidak dijelaskan sampai akhir bagaimana hubungan sang bapa dengan si sulung, tapi yang jelas dari cerita ini kita melihat bahwa si sulung sudah menunjukkan gejala-gejala ketidakpuasan dan pemberontakan kepada bapa. Saudara, kalau saudara tidak bereskan sikap hati saudara yang merasa tidak puas kepada Tuhan dan ada rasa ketidakpuasan karena apa? Saudara melihat orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan tetapi mereka justru dipelihara dan kehidupan mereka baik. Nah, saudara perlu bertobat. Oleh sebab itu kita perlu bertobat dari hal ini. Rasa ketidakpuasan kepada Tuhan. Bagaimana sikap pertobatan kita? Ya, orang yang terjebak dengan rasa ketidakpuasan terhadap Tuhan harus belajar bersyukur. Harus belajar bersyukur. Ya, si sulung kurang mensyukuri berkat yang selama ini ia miliki. Bapa mengatakan bahwa apa yang aku punya itu juga punyamu. Ya. Padahal warisannya sudah dibagi rata. Ya, waktu kalau kita baca di awal-awal ayat tadi di ayat 11, 12, 13 itu warisan itu dibagi rata ya. Jadi si anak sulung dapat, si bungsu juga dapat, sama-sama dapat mungkin bagi dua. Bahkan mungkin kalau dalam tradisi Israel anak sulung dapat lebih banyak, 2/3 biasanya. Nah, kenapa dia harus sewot misalnya adiknya jual bagiannya sendiri yang menjadi warisan dia, bukan dia jual punya bapaknya, bukan dia jual punya abangnya ya. Dia tidak ganggu gugat punya mereka. Dia hanya jual punya dia yang sudah menjadi warisannya dan itu dihabiskan untuk foya-foya, itu hak dia dong. Walaupun untuk foya-foya itu kan hak dia. Nah, kenapa dia harus sewot? Ya, si abang ini, si sulung ini, kenapa ada sewot? Padahal kan adiknya tidak merugikan dia karena warisannya dia sudah dapat juga dan tidak diganggu gugat, saudara-saudara. Nah, ini rasa ketidakpuasan terhadap Tuhan ini harus benar-benar disingkirkan dan belajar untuk bersyukur ya. Karena sebenarnya saudara-saudara bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita anak-anaknya. Itu ada berkat-berkat khusus bagi kita. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan yang membenci dan menghujat Tuhan, itu mereka diberkati juga ya. Tapi bagian berkat mereka beda dengan kita. Berkat mereka itu beda dengan kita. Ya, kita sudah ada berkatnya sendiri, mereka ada berkatnya sendiri. Nah, si sulung sudah dapat warisan sendiri, si bungsu dapat warisan sendiri. Jadi tidak ada alasan bagi si sulung iri kepada si bungsu kalau dia menghabiskan hartanya. Karena punya dia sendiri ada. Saudara, demikian juga kita. Kalau Tuhan lebih memberkati atasan kita yang bukan orang Kristen, tetangga kita bukan orang Kristen, ya. Di sekeliling kita melihat orang-orang bukan Kristen tapi mereka diberkati Tuhan, enggak apa-apa, itu berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka, itu urusan Tuhan dengan mereka. Tapi bagian kita Tuhan juga pasti memberkati, saudara. Jadi kita tidak perlu iri sama mereka. Pertama kita harus belajar bersyukur, yang kedua kita harus belajar tidak perlu iri karena bagian berkat kita sudah ada. Nah, saudara, apa bedanya kita dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan? Bedanya adalah berkatnya kita adalah bukan hanya berkat duniawi. Tidak bisa kita hanya menilai berkat Tuhan itu hanya berkat duniawi. Karena berkat Tuhan bagi orang percaya adalah hidup yang kekal. Itu yang tidak mereka miliki. Kita punya sorga yang akan Tuhan wariskan kepada kita. Sedangkan mereka tidak punya. Jadi Tuhan kasih kenikmatan di dalam dunia untuk mereka. Karena mereka memilih untuk tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi mereka tidak punya harta warisan di sorga. Kita punya. Jadi kita tidak perlu iri. Berkat kita ada sendiri-sendiri, saudara. Nah, saudara, ada seorang rasul sebenarnya di dalam Alkitab. Ya, kalau dia mau merasa tidak puas kepada Tuhan, dia punya ribuan alasan untuk merasa tidak puas kepada Tuhan. Nah, mari kita buka di dalam kitab
2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 33. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeli lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara palsu. Aku banyak berjeli lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita dan sebagainya? Ini ungkapan Rasul Paulus tentang kehidupannya. Walaupun dia adalah seorang pelayan Kristus yang setia, dia membuka banyak gereja, dia memelihara jemaat Tuhan, dia begitu setia melayani tanpa pamrih. Tapi apa yang terjadi? Hidupnya begitu menderita. Dia dilempari dengan batu oleh orang-orang kampung yang tidak terima dengan pemberitaan Injilnya. Dia dipenjara, dia mengalami kedinginan, kesepian, kelaparan, haus, dahaga. Ya, dia karam kapal 3 kali, dia disesah dengan cambuk, ya. Dia seringkali difitnah, dia seringkali mengalami bahaya pihak penyamun dan sebagainya. Pokoknya begitu banyak penderitaan dialami oleh Rasul Paulus, dan dia punya ribuan alasan untuk merasa tidak puas dengan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia merasa seharusnya dia bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Karena apa? Karena dia adalah pendiri gereja, dia adalah seorang pelayan Tuhan yang setia. Tapi apa terjadi dalam hidupnya? Penderitaan begitu banyak dia alami. Saudara, dia punya berjuta alasan untuk merasa tidak puas dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Rasul Paulus tidak demikian. Dia tidak pernah protes kepada Tuhan. Dia tidak pernah merasa tidak puas dengan pemeliharaan Tuhan. Justru dia berkata bahwa aku bersyukur dalam segala hal. Nah, dia berkata kepada jemaat, bersyukurlah dalam segala hal, ya. Seperti misalnya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara lihat, dia berkata bersyakurlah, bersukacitalah dalam segala hal, ya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Jadi ketika dia seharusnya protes sama Tuhan, tidak puas dengan Tuhan, karena banyaknya penderitaan dialami, walaupun dia seringkali melayani dengan begitu setia, tapi seolah-olah Tuhan tidak memperlakukan dia dengan adil. Dia tidak pernah protes sama Tuhan. Dia justru berkata bersukacita senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal, tetap berdoa, ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ini luar biasa seorang Rasul Paulus ini. Jadi kita harus belajar dari seorang Rasul Paulus, dan kita dengarkan nasihat dari Rasul Paulus ini, bahwa dalam segala keadaan apapun terjadi dalam hidup saudara, apalagi seperti sekarang, virus corona melanda dunia, resesi terjadi di berbagai macam daerah, negara, ya, negara-negara yang kuat, negara-negara yang ekonominya kuat juga hampir tumbang sekarang. Bahkan Indonesia juga hampir saat ini mengalami resesi, sudah dekat dengan resesi, ya. Dan mungkin dalam keadaan seperti ini banyak anak-anak Tuhan yang merasa tidak puas dengan Tuhan dan merasa protes. Kapan resesi ini berakhir? Kapan kira-kira virus corona ini berakhir? Dan kenapa Tuhan izinkan, ya? Kenapa hidup jadi susah seperti ini, ya? Kita mungkin sudah mulai ada rasa ketidakpuasan terhadap pemeliharaan Tuhan. Saudara, ini berbahaya, karena ini bisa menyebabkan pemberontakan kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen ketika mereka merasa tidak puas dengan Tuhan, dan mereka iri dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan mereka merasa Tuhan seolah-olah memperlakukan orang yang tidak percaya lebih baik daripada orang yang percaya kepada Tuhan, anaknya. Dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menganggap bahwa percaya Tuhan, gak percaya Tuhan sama aja. Nah, ini bahaya, saudara. Oleh sebab itu orang seperti ini perlu pertobatan. Nah, saudara-saudara, kebaikan Tuhan tidak hanya diukur dari berkat jasmani, tapi berkat rohani juga, ya. Seperti hidup yang kekal, ya. Orang dunia tidak punya hidup yang kekal. Orang yang tidak percaya Tuhan tidak punya hidup yang kekal. Kita punya.
Itu warisan di sorga, yaitu keselamatan yang harus kita syukuri. Saudara, kebaikan Tuhan itu bukan hanya diukur dari jasmani, tapi juga rohani, seperti keselamatan, hidup kekal, pola pandang hidup kita yang berubah, karakter hidup kita yang berubah, cara menjalani hidup yang berubah. Saya sangat bersyukur karena saya mengenal Yesus Kristus, saudara. Kalau tidak, ya saya tidak tahu saya berakhir di mana. Saya mungkin berakhir di penjara. Sejak kecil saya sudah sering mengikuti orang-orang dewasa bermain judi. Ya, saya tidak tahu hari ini akan berada di mana saya. Sejak kecil saya sering berkelahi dengan teman dan sebagainya, nakal, minta ampun. Tapi karena saya mengenal Kristus, hidup saya diubah, pola pikir saya diubah, cara pandang saya berubah, cara saya menjalani hidup berubah. Saya merasa sangat bahagia hari ini, penuh dengan sukacita karena firman Allah yang saya ketahui, yang ada dalam pikiran saya dan hidup saya. Nah, saudara, itu sangat harus disyukuri. Itu lebih berharga daripada harta berapapun, ya, saudara. Dan berikutnya, saudara, perlu saudara ketahui bahwa Tuhan itu adil. Bagi orang yang merasa tidak puas dengan Tuhan, ya, perlu saudara ketahui Tuhan itu adil. Bapa sudah membagi harta warisan itu di antara mereka, ya, si anak sulung dan bungsu. Mereka sama-sama dapat, ya. Jadi kita tidak perlu sewot kalau Tuhan memberkati juga orang-orang yang tidak percaya. Ya, itu urusan Tuhan lah, terserah Tuhan, ya. Dan kemudian yang berikutnya, bagi kita yang banyak protes sama Tuhan, siapa kamu sehingga Tuhan harus selalu memuaskan keinginanmu? Kamu dikasih berkat keselamatan, kamu sudah diampuni dosanya, sudah sangat harus bersyukur. Siapa kamu protes-protes sama Tuhan dan berkata Tuhan tidak adil? Siapa kita, saudara? Kita ini dari debu dan tanah, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini orang yang berdosa, saudara. Ya, kalau saudara sampai protes-protes dengan Tuhan, merasa tidak puas dengan pemeliharaan Tuhan, saudara tidak layak melakukan itu, tidak layak. Karena kita adalah orang berdosa yang sudah diampuni Tuhan, itu patut kita syukuri, saudara. Kalau Tuhan mau pilih kita dan memakai hidup kita untuk menjadi berkat, kalau Tuhan memilih kita untuk diselamatkan, itu sudah anugerah yang luar biasa. Ya. Dan tidak semestinya kita protes-protes sama Tuhan. Siapakah kita ini? Ya. Haknya Tuhan, mau-maunya Tuhan, ya, memberkati siapa. Semestinya kita bersyukur karena Tuhan itu baik sama mereka, sama semua orang. Karena Tuhan juga memakai mereka untuk memberkati kita. Baik nggak, saudara? Kalau orang duniawi, orang tidak percaya kepada Tuhan, mereka miskin semua dan hanya saudara yang kaya, itu berbahaya juga. Kriminal akan banyak, angka kriminal akan tinggi, kejahatan akan ada di mana-mana karena masalah ekonomi itu akan menimbulkan kejahatan. Kemudian kalau saudara buka toko, ya, kalau ekonomi orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu anjlok semua, siapa yang belanja, saudara bisa bangkrut buka toko. Jadi Tuhan memberkati mereka supaya mereka memberkati kita dan kita juga memberkati sesama kita. Jadi kita tidak perlu protes. Bagi saudara yang ada rasa ketidakpuasan kepada Tuhan seperti si anak sulung itu, bertobatlah. Ini sisi di mana sisi buruk seorang orang baik. Orang baik itu ada sisi buruknya. Memang tidak mencuri, tidak membunuh, tidak memperkosa, tidak berzina, tidak bermain perempuan, tidak mabuk, pesta pora dan sebagainya seperti si anak bungsu. Tapi sikap kita yang suka ngambek, sikap kekanak-kanakan yang bikin habis energi gembala sidang kita untuk mengurus kita, ini perlu diubah, saudara. Bikin kacau di gereja, itu perlu diubah. Dimana kita menganggap harta benda lebih penting daripada manusia, itu juga perlu diubah. Hubungan dengan sesama itu lebih penting, ya. Kemudian rasa ketidakpuasan kita kepada Tuhan yang akhirnya menjadi pemberontakan kepada Tuhan, menjadi rasa ketidakpuasan kepada Tuhan, akhirnya tidak bersyukur, akhirnya bersungut-sungut, akhirnya tidak bisa menikmati hidup ini, akhirnya menyalahkan Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, ini berbahaya. Saudara perlu bertobat. Itulah pertobatan orang baik. Jadi dalam hal apa saja orang baik perlu bertobat? Yang pertama, dalam hal sikap. Yang kedua, dari rasa ketidakpuasan kepada Tuhan. Jika ini yang menjadi pergumulan hidupmu hari ini, bertobatlah, saudara. Inilah pertobatan orang baik, si anak sulung. Semoga firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan ini boleh memberkati saudara. Senang sekali bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini tengah-tengah saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.